paspor ini kan nyawanya orang ke luar negeri ya. Kalaupun paspor itu lecet atau rusak atau kena air atau kena coretan pulpen atau kena staples, biasanya kan di staples gitu. Nah, itu kan enggak boleh. Kalau terjadi seperti itu, Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Catur semuanya, kembali lagi di Ruang Podcast Bahagia. Nah, pada episode kali ini Sobat Catur kita eksklusif ya membahas terkait dokumen persyaratan ibadah umroh. Nah, pada episode kali ini Sobat Catur kita kedatangan staf kantor kita bagian paspor ya, lebih tepatnya Sobat Catur, yaitu Bapak Zikrullah. Assalamualaikum Pak Zik. Waalaikumsalam Mbak Yuyun. Nah, ini adalah tim kita Sobat Catur yang mana bergerak di bagian paspor dan juga dokumen. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu Pak Dik kepada Sobat Catur semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zikrullah. Saya di sini sebagai staf pembuatan paspor. Jadi kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan menghubungi saya di nomor 081234 99994. Itu Mbak Yuyun. Baik Pak Dik. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Pak Dik? Alhamdulillah baik Mbak Yuyun. Gak apa-apa ya ini ya disita waktunya buat menjelaskan sedikit terkait paspor. Enggak apa-apa. Langsung aja ya Pak Dik ya, kita ke pertanyaan pertama. Ini sebenarnya pertanyaan yang banyak sekali, sering kali muncul di di sobat-sobat catur terkait paspor, karena bagian yang sangat penting ya Pak Dik ya. Apa sih Pak Dik definisi paspor bagi jamaah umroh dan juga haji? Paspor itu adalah nyawanya jamaah. Jadi kalau tidak ada paspor, otomatis jamaah itu tidak bisa. Yang pertama itu yang perlu disiapkan adalah paspor. Jadi sebelum jamaah itu berangkat, otomatis paspor itu harus disetorkan ke kantor. Gitu Mbak Yuyun. Kalaupun jamaah itu pengen mau mendaftar secara mandiri, itu bisa melalui aplikasi M-Paspor. Jadi beliau tinggal menginstal aplikasi di Play Store. Jadi beliau harus memiliki HP Android dulu. Kalau beliau tidak punya, bisa minta bantuan ke saudaranya atau anaknya gitu. Biasa kan jamaah umroh ini kan sudah tua-tua, bisa dibantu sama anak atau saudara-saudaranya gitu Mbak Yuyun. Baik. Nah, selain mendaftar secara mandiri ya Pak Dik, apakah Catur Travel dari pihak travel kita itu menyediakan alternatif untuk mempermudah jamaah catur? Nah, tadi kan ada yang udah lansia seperti itu, mungkin keterbatasan dalam digital, apakah ada Pak Dik pengurusan melalui kantor? Kalau Catur Travel ini memberikan pelayanan. Jadi ketika beliau minta dibantu oleh pihak travel, minta terima beres, tinggal datang ke kantor, membawa KTP, KK, akte lahir, atau buku nikah, atau ijazah. Jadi bisa dipilih Mbak Yuyun antara ijazah, akte lahir, atau buku nikah. Dipilih salah satu. Kalau beliau belum menikah, ya pakai akte lahir. Kalau beliau sudah nikah, tapi buku nikahnya hilang, ya pakai akte lahir atau ijazah Mbak Yuyun. Cuman KTP dan KK ini wajib, nggak bisa digantikan. Karena itu identitas penting dari Dispenduk. Gitu Mbak Yuyun. Berarti untuk dokumen yang kan dua ini wajib ya? Untuk dokumen pendukungnya itu bisa dipilih salah satu. Benar Mbak Yuyun. Antara ijazah, akte
dan buku nikah. Itu baik. bisa dipilih salah satu. Kalaupun tiga-tiganya ini katakanlah beliau habis kena musibah, kena banjir, hanyut, hilang. Nah, itu nanti tinggal apa ya, pergi ke kelurahan untuk minta duplikatnya atau apa gitu Mbak Yuyun, sebagai pendukung. Karena 3 ini namanya dokumen pendukung. Yang dokumen wajib KTP dan KK. Tak tergantikan itu Mbak Yuyun. Ya, baik-baik. Jadi yang penting ada 3 dokumen tersebut Sobat Catur ya. Nah, seberapa pentingnya sih Pak Dik untuk seberapa pengaruhnya kerusakan dokumen seperti kesobekan atau lecek gitu loh kan, atau kena air. Ini namanya paspor ini kan nyawanya orang ke luar negeri ya. Kalaupun paspor itu lecet atau rusak atau kena air atau kena coretan pulpen atau kena staples, biasanya kan di staples gitu. Nah, itu kan tidak boleh. Kalau terjadi seperti itu, maka akan tertolak di imigrasi waktu di bandara. Karena kalau rusak itu tidak bisa masuk di apa itu namanya, alat uji kualitas. Jadi semua jamaah harus menjaga baik-baik nyawanya. Nyawanya sendiri kan harus dijaga. Jangan sampailah ditaruh di saku ya. Terus beliau itu mau sholat wudhu dulu, kan nggak terasa ya kena air, cipratan air waktu wudhu. Lah itu tidak boleh Mbak Yuyun. Jangan sampai itu terjadi. Terus paspor itu ketika sudah selesai ngurus secara mandiri ya, itu kan dibawa pulang sama beliaunya. Nah, harus dicek dulu waktu diterima apakah fisiknya ini cacat atau tidak. Pernah dulu itu ya, jamaah itu ngurus sendiri. Beliau itu ndak tahu apa ya prosedurnya. Dia terima langsung dibawa pulang aja gitu. Waktu di store ke kantor ternyata paspornya rusak Mbak Yuyun, ada sobekan. Nah itu yang bikin apa ya, susah, bikin teman-teman kantor ini waktunya terbuang karena mengurusi hal yang seperti ini. Seharusnya kan kalau menerima ya dicek dulu, ya kan. Kalau rusak ya bisa langsung dikembalikan ke imigrasi tersebut. Jadi katakanlah ya namanya petugas imigrasi kan juga manusia juga kan Mbak Yus, tidak terlepas dari kesalahan. Nah itu waktu menerima dicek, dibuka namanya apakah sudah benar, data pribadinya sudah benar, terus fisiknya itu apakah sudah utuh atau gimana, itu semuanya dicek. Ada juga dulu paspor itu belum lolos uji kualitas, ternyata sudah dipegang sama jamaah. Nah itu kan bahaya itu Mbak Yuyun. Jadi paspornya itu belum terlaminating kalau nggak salah itu. Itu tim kami yang di bagian bandara kesusahan Mbak Yuyun di hari H. Tahunya itu waktu di hari H. Kasihan teman-teman handling kami, sampai waktunya terbuang riwa-riwi. Kalau nggak dibantu ya beliau ini nggak bisa berangkat. Lah hal-hal seperti itu kan harus dihindari. Makanya kalau bagi agen-agen yang membantu jamaah itu untuk mengurus secara mandiri, beliau itu harus tahu prosedurnya, tahu tekniknya. Jadi waktu mendampingi jamaah untuk ke imigrasi, beliau harus menyiapkan seluruh dokumen aslinya, dan ketika pengambilan paspor beliau harus ikut ngecek juga. Takutnya ada sobek lah, atau belum terlaminating lah, atau apalah gitu, namanya
terjadi perbedaan itu harus dikembalikan. Gitu Mbak Yuyun. Jadi harus benar-benar dicek ya Pak Dik ya, entah Benar-benar itu dicek. fisik ataupun di dalam dokumennya tadi itu Iya. kan. Nah kalau boleh tahu nih Pak Dik, untuk biasanya itu yang paling diteliti yang berpengaruh sangat besar itu tuh di dokumen tertulis tadi itu antara berkas yang dilampirkan sama pengajuan paspornya harus sesuai itu apanya aja Pak Dik, namanya kah atau ada apanya, nomor tanggal lahir atau apa gitu. Kalau data pribadi itu harus sesuai semuanya Mbak Yuyun. Jadi kalau KTP dan KK itu sudah sama dengan data, itu tinggal data pendukung itu juga harus sama. Nanti waktu pengambilan paspor itu dicek namanya apakah sudah sama dengan KTP, tempat tanggal lahirnya apakah sudah sama dengan KTP, jenis kelaminnya itu juga dicek. Pernah dulu petugas waktu foto itu ada jamaah yang ngurus secara mandiri ya. Jamaah itu laki-laki tapi tertulis perempuan di paspor. Nah, hal seperti itu kan harus dikembalikan Mbak Yuyun. Kalau tidak dikembalikan, dipaksa untuk diproses untuk pengajuan visa atau apalah, itu nanti susah. Pasti tertolak itu Mbak Yuyun. Makanya harus teliti. Semua agen ataupun jamaah yang mau ngurus secara mandiri itu semua harus teliti. Jangan sampai hal-hal tersebut itu terjadi Mbak Yuyun. Gitu. Jadi ketika menerima paspor kan ya Pak Dik, Iya. dari pihak imigrasi. Iya benar. Nah untuk pengecekan detailnya itu mulai apa sampai apa Pak Dik? Kadang kan ada beberapa agent atau jamaah yang ngambil itu pokoknya namanya udah sesuai. Nah seperti itu. Mungkin detailnya lagi Pak Dik, apa sih yang perlu dicek? Yang perlu dicek yang pertama ya sampul. Sampul. Nah, sampul ini apakah terjadi kelupas? Oh. Kan ada sampulnya itu kan agak tebal. Nah, kalau terlupas ya silakan dikembalikan. Terus selanjutnya yaitu lembar pertama, yaitu adalah yang bertulis nama, tempat tanggal lahir, imigrasi yang mengeluarkan, terus foto. Nah, itu dicek Mbak Yuyun. Apakah di situ sudah terlaminasi, sudah dilaminating, terus apakah namanya, data-datanya sudah sesuai, jenis kelaminnya juga sudah sesuai. Terus selanjutnya yaitu bagian dalam. Bagian dalam itu adalah bagian yang ditempelkan oleh visa nanti. Itu apakah terjadi sobek atau apa, itu dicek. Jadi semuanya mulai halaman depan sampai belakang seluruh bagiannya itu jangan sampai ada cacat sedikit pun Mbak Yuyun. Gitu. Jadi meskipun sampul paspornya aja itu pengaruh ya Pak Sangat Dik berpengaruh ya? Mbak Yuyun. Masya Allah. Nah ini banyak yang belum tahu kalau terkait ini Pak Dik. Oke baik. Terus Pak Dik, kalau bagian mana sih yang paling krusial dan tidak boleh rusak sama sekali? Pokoknya yang bagian benar-benar diwanti-wanti Pak Dik. Ya yang paling inti ya bagian depan Mbak Yuyun. Itu benar-benar ndak boleh ada kerusakan ataupun coretan sedikit pun. Coretan ndak boleh ya? Ndak boleh. Jadi benar-benar steril lah ibaratnya itu Mbak Yuyun. Sampulnya itu sekarang itu kan e-paspor ya Mbak Yuyun. E-paspor itu kan di dalamnya itu ada chipnya. Jadi benar-benar ndak boleh. Biasanya itu di staples. Nah itu benar-benar nggak boleh. Kalaupun kepengen aman ya dikasih sampul. Biasanya kan ada sampul paspor. Nah, dikasih sampul biar lebih aman. Terus kalau menyimpan paspor itu ya ditaruh di tempat yang jauh dari air ataupun dari jangkauan anak kecil. Biasanya ada kala ya
Jamaah itu setelah dari imigrasi ditaruh di meja. Lah, tiba-tiba diambil anaknya ya, dicoret-coret gitu atau digunting. Nah, itu bahaya itu. Kalau sudah rusak, beliau harus ngurus lagi. Dan untuk ngurus lagi pun harus melalui proses BAP itu nanti Mbak Yuyun. BAP itu bisa paspor rusak, bisa paspor hilang. Itu. Jadi nanti prosesnya itu ya panjang. Kalau tergunting juga itu juga bahaya. Jangan sampai tergunting, kena air aja nggak boleh, apalagi tergunting. Nah, kadangkala juga anak kecil tiba-tiba halaman tengahnya itu disobek, diambilkan di dalam paspor itu kan dalamannya itu ada gambar burung atau gambar hewan, itu kan disobek, diambil sama anak kecil ya, bahaya itu Mbak Yun, nggak bisa dipakai itu nanti, pasti tertolak di imigrasi waktu di bandara, gitu Mbak Yuyun. Nah, untuk BAP sendiri ini yang menangani terkait kehilangan paspor tadi atau bagaimana Pak Dik? Kalau BAP itu gini Mbak Yuyun ya, jamaah itu harus ke imigrasi untuk minta diarahkan dulu gimana prosedurnya untuk paspor hilang ataupun rusak. Katakan rusaknya itu sobek atau tergunting sama anak atau dicoret-coret atau kena air, barangkali rumahnya kebanjiran atau bocor kena air, akhirnya ya harus BAP. Jadi beliau harus ke imigrasi untuk minta panduan, diarahkan nanti. Kalaupun disuruh seperti ini ya beliau jamaah ini ya harus melakukan, karena itu adalah resiko. Dan itu pun juga ada apa ya, ibaratnya itu lapor ke pihak berwajib, lapor dulu. Jadi dibuatkan berita acaranya, rusaknya kenapa, hilangnya di mana atau apa. Katakanlah waktu naik bus ternyata tasnya itu ketinggalan atau dicopet atau apa, itu nanti muncul di berita acara waktu di pihak yang berwajib, Mbak Yuyun, seperti itu. Jadi prosesnya tuh benar-benar lumayan rumit ya Pak Dik ya. Sangat rumit Nah, itu kalau jadi- BAP itu, makanya jangan sampai hal-hal tersebut terjadi. Benar-benar dijaga itu, jangan sampai tercoret atau kena air. Itu jangan sampai, apalagi hilang. Aduh, susah Mbak Yuyun. Kasihan apa ya, beliau-beliaunya waktunya itu sangat terbuang nanti. Butuh inilah, butuh ke kepolisian lah, butuh ke imigrasi untuk bertanya, butuh yang panjang lah. Nggak nutut kalau 1 minggu nggak mungkin jadi. Butuh waktu yang sangat panjang itu. Apalagi dengan seumpama ya beliau ambil paket terdekat, terus ternyata paspornya hilang. Lah itu susah. Jadi bisa-bisa nanti kalau beliau mengurus sendiri ndak nutut untuk berangkatnya. Makanya harus hati-hati, harus dijaga, harus dirawat. Jangan sampai paspor itu hilang atau rusak atau apa. Mohon ditaruh di tempat yang terbaik lah. Contoh kayak di brankas atau di dalam almari biar aman gitu Mbak Yuyun. Nah, paspor ini kan masa berlakunya tuh lama ya Pak Dik ya. Berapa tahun itu Pak Dik? Untuk masa berlaku itu ada yang 5 tahun dan ada yang 10 tahun. Bisa dipilih. Tapi untuk anak-anak itu hanya bisa 5 tahun Mbak Yuyun. 5 tahun. Khusus anak-anak. Khusus anak-anak. Kalau dikasih 5 tahun kan apa ya, wajah itu bisa berubah. Oh iya benar. Makanya maksimal 5 tahun kalau anak-anak di bawah umur itu.
Nah, di apa namanya? Kan masa berlakunya paspor itu kan lama ya, Pak Dik Iya. ya. Terus kan kadang ada beberapa jamaah yang mungkin mohon maaf kan kita kan lintas usia ya, jamaah itu ada yang muda, ada yang udah lansia. Nah, kalau yang udah lansia mungkin beliau sebelumnya pernah ibadah umroh atau sebelumnya pernah ibadah haji. Nah, terus habis itu nggak tahu Pak Dik lupa kalau beliau itu sudah pernah punya paspor. Oh, Nah, itu ya, bagaimana ya. tuh? Kalau yang sudah pernah punya paspor itu kan namanya perpanjang. Oh, Perpanjangan. iya, Jadi iya, iya. paspor lama wajib dilampirkan dan tidak boleh rusak. Kalau rusak ataupun hilang itu ada denda dari negara, Mbak Yuyun. Ada dendanya. Jadi beliau itu kalau mau perpanjang atau ngurus baru itu beliau harus mengestimasi beliau ini daftar umrohnya ambil paket di bulan apa. Contoh berangkatnya beliau itu di bulan Juli. Nah sekarang kan bulan April, akhir April. Nah harus diestimasi 1 bulan sebelum keberangkatan itu paspor sudah harus selesai. Karena kan kita harus ada persiapan ya. Namanya itu isu tiket, ya kan, booking tiket. Terus untuk suntik vaksin, terus untuk pengajuan visa, dan yang lain-lainnya. Makanya butuh waktu. Nggak bisa kalau belum punya paspor keberangkatannya kurang 7 hari gitu. Nah, nggak bisa Mbak Yuyun. Kasihan teman-teman, pekerjaan yang lain boleh nggak bisa dikerjakan. Fokus di satu orang ini aja nanti. Kasihan kan? Alangkah baiknya jamaah yang mendaftar itu ya mengikuti aturan main kita, aturan mainnya manajemen kita. Paspor itu harus disetorkan ke kantor H-30. H-30. Ya. Maksimal ya itu, Pak Dik? Kalau bisa Mbak Yuyun, paling lambat ya mungkin bisa di 15 hari. 15 hari. 15 hari. Oke. Paling lambat lah. Jangan sampai melebihi itu Mbak, kasihan teman-teman kita Mbak Yuyun. Untuk bagian adminnya itu butuh menginput data, butuh penyekenan, butuh yang lainnya. Kasihan. Gitu Mbak Yuyun. Baik-baik. Jadi kalau untuk solusinya kan gini ya Pak Dik ya. Kan tadi kan beliau tuh lupa kalau punya paspor. Nah itu sedangkan paspor itu kan jangan sampai hilang, ketelisut gitu kan, rusak apalagi ya. Nah terus jamaah ini kok benar-benar lupa. Jadi bilangnya, Bu, udah ada paspor sebelumnya? Belum Mbak, belum punya. Nah daftar nih Pak Dik, daftar dengan persyaratan yang sekian tadi. Ya. Nah itu kalau semisal beliau ketika daftar ada terdeteksi nggak sih Pak Dik kalau semisal beliau itu sebelumnya sudah punya paspor. Nah kan karena ini. lupa nih jamaahnya Iya. ceritanya gitu. Biasanya itu jamaah itu kan gini Pak Yuyun, takut berkata jujur. Oh. Ada yang seperti itu. Karena paspornya itu lupa naruh, nyarinya nggak ketemu. Tiba-tiba beliau mau ngurus itu bilangnya belum pernah punya. Ternyata waktu di imigrasi, beliau waktu foto dan sidik jari itu keluar data lamanya. Sistem nggak bisa dibohongi Mbak Yuyun. Langsung sidik jari gini sudah keluar. Mau beliau itu mau bohong bagaimanapun nggak bisa. Meskipun paspor itu sudah 15 tahun yang lalu, masih bisa keluar. Karena paspor itu sudah biometrik. Dan itu sudah tersimpan di arsip negara. Gak bisa dibohongi. Kecuali beliau itu punya paspor yang belum biometrik. Katakanlah dulu haji itu paspornya itu warna coklat. Oh gitu, beda. Ya itu kan belum biometrik. Tapi kalau sudah biometrik itu ciri-cirinya paspor sudah bersampul warna hijau. Itu biometrik Mbak Yuyun. Kalau sudah terdeteksi beliau itu sudah pernah punya paspor di sistem, nah itu wajib dilampirkan. Dicari fisiknya sampai ketemu. Kalau sudah ketemu barulah dibawa ke imigrasi. Kalau nggak ketemu, ya itu Kembali, BAP, iya. Paspor hilang.
ataupun rusak gitu Mbak Yuyun. Jadi kalau yang paspor haji coklat tadi itu belum ini ya, Belum biometrik. Oh, jadi aman aja aman, gitu ya Pak nggak Dik. perlu dilampirkan. Gitu. Yang perlu dilampirkan itu paspor yang hijau yang sudah biometrik di tahun 2006. Mulai tahun 2006 itu sudah mulai biometrik. Tapi untuk haji ndak semuanya biometrik di tahun 2006 itu. Hanya sebagian. Sampai 2007 itu masih ada paspor coklat. Jadi kalau 2007. masih coklat aman, ndak perlu dilampirkan. Yang penting komunikasi sama petugas imigrasi, ataupun kalau mau dibantu pihak kantor, yang penting ada komunikasi dengan kami. Bu, Pak, saya pernah punya paspor, tapi paspornya itu tahun 2007 warnanya coklat. Nah, biar kami yang akan menentukan apakah ini wajib dilampirkan atau tidak. Oh, gitu. Itu Mbak Yuyun. Baik. Jadi ini ya Pak Dik ya, benar-benar paspor lama itu wajib dilampirkan. Wajib dilampirkan dan tidak boleh ada rusak Ya. ataupun apalah gitu. Nah kalau semisal rusak Pak Dik itu kan harus mengganti yang baru. Nah Ya. itu prosesnya berapa lama biasanya Pak Dik? Kalau paspor rusak itu prosesnya itu tergantung dari pemohon. Jadi kalau ngurus sendiri itu ya nanti beliau harus ke imigrasi untuk tanya prosedurnya gimana biar diarahkan. Terus nanti juga ada denda dari negara. Kalau paspor rusak itu, paspor hilang ataupun rusak itu ada dendanya dari negara. Jadi beliau harus bayar 2 kali, bayar denda dan bayar paspor. Oh gitu. Makanya nggak boleh main-main dengan dokumen negara ini. Harus dirawat meskipun beliau itu sudah pulang dari negara Saudi atau negara yang lain gitu ya. Itu tetap harus dijaga. Jangan sampai rusak ataupun hilang. Takutnya beliau itu nanti sewaktu-waktu ya dipanggil untuk haji gitu. Kan perlu diperpanjang paspornya. Nah, itu yang lama harus dilampirkan Mbak Yuyun. Jadi benar-benar dijaga. Kita nggak tahu 5 atau 10 tahun ke depan kita kayak gimana nggak tahu. Barangkali tiba-tiba kita dapat rezeki untuk umroh atau haji lagi gitu. Oh gitu. Oke, Gitu Mbak oke. Yuyun. Terus kalau paspor itu kan tadi kan Pak Dik sempat bilang kalau dokumen nyawa kita ketika ke luar negeri. Nah, Benar. apakah ada perbedaan Pak Dik antara paspor untuk ibadah umroh ke tujuan Arab Saudi atau dengan paspor yang di luar negeri lainnya kayak paspor wisata gitu? Ada nggak sih perbedaannya? Kalau umroh ini kan minim 2 suku kata. Oh gitu. Wajib 2 suku kata. Jadi kalau untuk wisata bebas. Kalau KTP-nya namanya Soekarno gitu, cuma satu saja gitu ya contohnya. Bisa dipakai untuk wisata kemanapun. Tapi kalau untuk umroh itu enggak bisa Mbak Yuyun. Harus ditambahkan nama orang tua. Dulu itu masih bisa dinamakan Soekarno bin Sueb. Katakanlah seperti itu contohnya. Tapi sekarang enggak. Soekarno Sueb Oh gitu. tanpa binti. Terus namanya itu biasanya kan ada gelarnya. Gelar itu enggak bisa masuk di dalam paspor. Katakanlah Raden ya, disingkat RA gitu, nggak bisa masuk. Atau gelar sarjana, beliau kan sarjananya itu sangat banyak gitu, S3 kan, gelarnya panjang, nggak bisa masuk. Pure nama. Jadi untuk umroh, kalaupun beliau itu sudah pernah punya paspor ya kan, namanya masih satu, harus dibawa ke imigrasi untuk penambahan nama. Jadi harus ditambah kalau untuk umroh loh ya. Iya. Harus ditambah. Prosedurnya gini, tinggal beliau itu ke travel dulu untuk minta surat rekomendasi. Setelah
minta surat rekomendasi, barulah beliau ke imigrasi untuk membawa paspor tersebut untuk dicetakkan penambahan namanya, di-endorsekan, disipikkan, itu namanya. Seperti itu Mbak Yuyun. Apa perlu isi di M-Paspor lagi Pak Dik? Daftar ulang? Kalau penambahan nama enggak perlu Oh, enggak perlu. Enggak perlu. Tinggal datang ke imigrasi untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Terus nunggu apakah 1 minggu atau berapa hari, barulah nanti dihubungi untuk pengambilan. Jadi tidak bisa diwakilkan juga, harus beliaunya sendiri. Tidak bisa diwakilkan itu. Kalau beliaunya itu sibuk, ya kami selaku travel menjembatani. Oh, bisa. Bisa terima beres lah Mbak Yuyun. Seperti itu. Gitu. Bisa kami bantu lah. Terus bedanya kalau misalkan tadi kan Pak Dik bilang kalau lansia mungkin keterbatasan digital ya Pak Dik. Nah itu bisa minta tolong travel. Bedanya itu apa Pak Dik antara daftar secara mandiri sama dibantu oleh travel? Kalau secara mandiri kan beliau harus sesuai prosedur Mbak Yuyun ya. Harus daftar, harus mengupload, harus melengkapi semuanya. Kalau beliau itu pengen dibantu travel, beliau hanya setor berkas saja ke kami. Biar beliau tinggal duduk manis, kami yang menjalankan. Beliau tinggal foto, sudah habis itu pulang. Tanpa ribet mengisi atau apalah. Jadi beliau datang untuk foto, setelah itu pulang. Jadi kami kan di sini kan bergerak di bidang jasa Mbak Yuyun ya. Oh iya. Jadi kalau namanya jasa itu ya pelayanannya harus baik. Pelayanannya ya biar bagaimanapun ya konsumen harus merasakan benar-benar tanpa ada melakukan nulis lah atau apalah gitu, tanpa ada. Tinggal datang, duduk manis, foto, pulang, sudah. Gitu untuk aja. Semuanya kami yang mengerjakan Mbak Yuyun. Gitu. Jadi mulai pendaftaran atau apalah sampai paspor jadi pun kami. Semuanya tinggal terima beres lah, tanpa ribet gitu Mbak Yuyun. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini banyak sekali ya Pak Dik tadi ilmu yang memang sangat-sangat dibutuhkan oleh jamaah terkait paspor. Yang mana paspor ini adalah salah satu dokumen penting bagi para jamaah seperti kata Pak Dikrullah tadi ya. Sama dengan nyawa sendiri. Benar sekali. Nah mungkin Pak Dik sebelum kita tutup podcast kali ini bisa disampaikan kepada jamaah pesan untuk menyimpan paspornya lebih aman atau seperti Baik apa? Mbak Yuyun, jadi gini ya, untuk semua agen Catur Travel ataupun semua calon jamaah itu alangkah baiknya kita itu harus teliti, harus sebelum menerima paspor fisik itu dari imigrasi dicek dulu apakah namanya sudah benar, tempat tanggal lahirnya sudah benar, terus nama orang tuanya juga sudah benar. Kalau sudah benar tinggal dicek fisiknya apakah terjadi cacat fisik atau apalah. Itu benar-benar harus dicek, jangan sampai terjadi hal yang tadi yang saya sebutkan. Itu nanti akan membebani tim kami. Kasihan tim kami. Seumpama tim kami benar-benar tidak bisa membantu, pasti jamaah tersebut nggak bisa berangkat Mbak Yuyun. Nggak mungkin berangkat karena paspor adalah nyawanya. Kalau tidak ada nyawanya gimana mau berangkat Mbak Yuyun? Logikanya kan seperti itu. Makanya haruslah dicek secara teliti. Sobek sedikit aja, mohon dikembalikan langsung ke imigrasi. Jangan diterima. Ataupun belum terlaminating, jangan diterima.
tipsnya seperti ini. Ketika sudah menerima paspor ya, tanya dulu ke petugas yang memberikan. Pak, Bu, apakah paspor ini sudah lolos uji kualitas? Kalau sudah lolos uji kualitas, boleh langsung dibawa pulang atau disetorkan ke kantor. Harus seperti itu Mbak Yuyun. Jangan sampai belum lolos uji kualitas sudah dibawa pulang. Terus waktu mendekati hari H disetor ke kantor, barulah ketahuan. Nah, jangan sampai seperti itu Mbak Yuyun. Terus untuk jamaah yang ikut kami, beliau tinggal duduk manis, tunggu info dari kami kalau paspor ini sudah bisa dipakai untuk suntik meningitis. Terus untuk apa itu visa dan tiket itu nanti akan diberikan ke bandara waktu hari H. Jadi beliau tinggal duduk manis, semuanya sudah beres semuanya nanti. Mulai suntik meningitisnya sudah tertempel, tiketnya, visanya. Jadi nggak usah khawatir, tinggal duduk manis, semuanya sudah beres. Kita yang mengerjakan, kita yang mulai awal sampai akhir, kita yang memantau dan kita yang mengestimasi apakah waktunya itu masih nutut atau enggak. Katakanlah beliau ini daftar di bulan 6 awal, terus beliau berangkatnya di bulan 6 akhir, waktunya kan kurang dari 30 hari. Nah, kita harus mengestimasi apakah masih nutut ya kita kerjakan. Katakanlah masih kurang 15 hari, masih nutut, kita kerjakan. Karena kan enggak semuanya tiba. Ada kalanya itu jamaah itu tiba-tiba dapat rezeki, kebuka hatinya pengen umroh. Ternyata ada dalam waktu dekat yang kosong. Nah, itu diisi sama calon jamaah tersebut. Saya pengen berangkat yang paling terdekat karena saya pengen segera berangkat gitu. Ya, kita harus estimasi apakah masih nutut untuk proses visanya, untuk proses isu tiketnya. Kita yang mengestimasi, kita yang tahu. Makanya kalau ikut kantor ya beliau tinggal duduk manis. Kita yang berpikir, kita yang mengerjakan. Jangan sampai beliau ikut mengerjakan atau apa. Jangan sampai kita ini jualan jasa. Beliau harus kita layani dengan sepenuh hati. Sehingga beliau ini merasa benar-benar merasakan pelayanan yang baik gitu Mbak Yuyun. Karena kepuasan beliau adalah prioritas kami gitu Mbak Yuyun. Baik. Intinya seperti itu intinya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Dik atas pesan dan juga kesan bagi para sobat catur yang lagi nonton. Sekali lagi Pak Dik, terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya. Mbak Yuyun, sama-sama. Terima kasih banyak juga atas ilmunya, sangat edukatif sekali. Baik, Mbak Yuyun. Semoga Pak Dik semakin lancar ya dalam pekerjaannya. Amin, Semoga amin, bisa amin, Mbak membantu melayani para jamaah dengan semaksimal mungkin. Amin. Terima kasih sobat catur yang sudah nonton podcast Ruang Bahagia kali ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catur Travel, umroh keluarga bahagia. Haji bersama yang tercinta. Bersama catur pasti berangkat. Whispering